Entah itu melakukan intimidasi, bentuk intimidasi politik, ataupun bentuknya adalah mulai masuk pada pengarahan suara yang pada akhirnya kan ini dianggap tidak fair lah oleh kita gitu. Itu Pak Haji. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan Muhammad Alfian Rizky Pratama sebagai founder Naratif Subang, founder Forum Diskusi Ilalang FDI, dan pernah menjabat sebagai Ketua Komisariat PMI Unikom. Boleh Mas diperkenalkan dulu latar belakang riwayat pendidikannya? Siap, boleh. Halo teman-teman semua, saya Alfian. Mungkin lebih sering dipanggil tadi Alfian, itu nama lengkapnya dari singgung sama host ya, soal siapa nama saya gitu. Mungkin diserahin lagi kepada host untuk perkenalan gitu aja lah gitu. Karena kan yang penting topik diskusinya hari ini gitu. Oke, saya Ajis Rahadianur, kelas Jurnalistik Daring 2 dari Universitas Komputer Indonesia. Mungkin langsung saja ya ke topiknya. Ya. Berbicara tentang dinasti politik yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat sekitar, terutama di dunia kampus gitu. Saya sebagai mahasiswa aktif seringkali mendengar mengenai dinasti politik. Menurut Alfian Rizky Pratama nih, apa sih? Panggil Alfi aja. Oh, oke, Bang Alfi aja. Gak usah panjang-panjang. Bang Alfi, menurut Bang Alfi, apa sih dinasti politik itu? Ya. Biar teman-teman yang nonton jadi paham mengenai dinasti politik itu apa. Oke, izin ya teman-teman untuk menjelaskan apa itu dinasti politik. Sebenarnya istilah dinasti politik ini mulai ramai. Sebenarnya dari zaman dulu pun, dari zaman Pak Harto pun sebenarnya sudah ada praktek masalah dinasti politik. Iya. Cuma permasalahannya adalah lingkup sekarang kenapa mulai ramai lagi masalah istilah dinasti politik, karena masalah Paman Usman. Usman. Ya, Paman Usman. Ya, itu adalah ketua MK yang sekaligus adalah bagian dari adik ipar Pak Jokowi yang menikah dengan Pak Paman Usman ini. Adiknya Pak Jokowi yang menikah dengan Pak Usman, salah satu ketua MK. Nah, yang salah menjadi permasalahan adalah masalah putusan, sebenarnya masalah putusan usia pada cawapres yang itu diputuskan pada nomor 90 garing atau garis miring PUU strip XX strip 2023 yang memutuskan bahwa seseorang yang pernah menjabat kepala daerah itu bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Permasalahannya pada saat ini adalah berbicara pada etika politik sebenarnya, bahwa ketika memang dia seorang ayahnya adalah presiden dan juga keluarganya adalah sekarang posisinya adalah pejabat publik, ada kekhawatiran gitunya bahwa kekhawatiran ini muncul tentang persoalan bahwa nanti akan munculnya oligarki baru, yaitu berupa keluarga politik yang pada akhirnya akses kepada masyarakat umum itu tidak berjalan. Nah, aspek terpenting sebenarnya dari dinasti politik ini yang kita khawatirkan di tahun depan adalah pada saat pemilu adanya instrumen negara yang diarahkan pada pemilihan. Contoh paling dasar misalkan yang sempat disinggung adalah fakta integritas. Nah, fakta integritas ini adalah katanya ada pengarahan suara untuk PNS untuk memilih Ganjar Pranowo misalkan. Dialurkan gitu ya? Ya, dialurkan. Itu untuk PDIP misalkan. Tapi kan ada hal yang lain gitu. Seperti misalkan yang ramai diobrolkan soal Ganjar ini di sweeping katanya oleh Brimob yang katanya diarahkan. Nah, yang kita khawatirkan ini kan ketika memang ada konflik dinasti politik atau keluarga politik yang berkuasa, apalagi seorang ayahnya adalah presiden, itu adanya pengarahan seperti itu tuh. Ya, entah itu melakukan intimidasi, bentuk intimidasi politik, ataupun bentuknya adalah mulai masuk pada pengarahan suara yang pada akhirnya kan ini dianggap tidak fair lah oleh kita gitu. Gitu Pak Haji sebenarnya. Oke, berarti tadi berbicara mengenai menyenggol sedikit partai-partai merah ya. Jadi si PNS itu teh udah dialurkan, diberi jalur untuk memilih gitu atau gimana? Ya, salah satunya kan kalau misalkan melihat, kalau ini mah di luar dinasti politik berarti kontestasi berbicara kalau ke nyinggung Ganjar. Karena sebenarnya lebih pada pengarahan suara itu dengan fakta integritas katanya. Dan itu kan bukan dibuktikannya, baru desas-desusnya belum terbukti lah soal masalah pengarahan suara itu. Tapi yang aku tahu sejauh aku menelisik soal isu itu, yang aku tahu itu permasalahan yang tercantum itu permasalahan bahwa Ganjar hari ini secara posisi politik
itu agak sedikit kecewa dengan posisi politik Jokowi misalkan, karena Jokowi pada akhirnya berpihak pada Prabowo Gibran Iya. yang Dan pada tentu akhir saja ada anaknya karena anaknya tadi dinasti yang politik dari mencalonkan sebagai wakil presiden. presiden ya, dan itu kan pada akhirnya kita tahu bahwa lamun diistilahkeun dina bahasa dari banyak buku filsafat masalah ketika mengutip suatu kekuasaan, pasti kekuasaan itu ada potensi korup ketika memang sudah overpower gitu, Iya. keluar pak OP. OP teuing lah gitu ya, bahasa gampang yang mudah dicerna oleh kawan-kawan. Nah ini kan pada akhirnya yang aku khawatirkan saat ini adalah masalahnya dua. Ganjar pun sebagai partai pemenang, PDIP sebagai partai pemenang itu memiliki basis disebutnya perangkat negara. Nah, perangkat negara ini bisa dilakukan pengarahan-pengarahan juga. Tapi sisi lain, perangkat negara ini tidak se-powerful Pak Jokowi sebagai presiden yang memiliki perangkat negara secara utuh, gitu. Nah, mungkin pengarahan itu bisa dibatalkan oleh Pak Jokowi dengan kebijakan sebagainya lah, gitu, yang pada akhirnya nanti memupuskan arah gerak Pak Ganjar misalnya atau seperti itu sebaliknya. Bahkan namun misalnya melihat sweeping brimob di di daerah-daerah ya, daerah-daerah Apa sih? lingkup daerah-daerah lingkup seperti kalau yang terlihat itu kan di rumah Ganjar Jakarta Selatan misalkan anu ramai teh eta disebarkan videonya, yang disebarkan video itu. Nah ini kan pada akhirnya kita bisa lihat bahwa ada potensi gitu ya, aparat dipergunakan untuk melakukan intimidatif untuk mengalihkan suatu suara misalnya. Ini yang pada akhirnya terlihat bahwa aku sebutnya ini orde paling baru, bukan orde baru lagi karena baru lagi. ya, tapi orde paling baru karena pembentukan skema ini yang aku paling Pak Jokowi kan bilang, kenapa sih mau pemilu harus ada drama-drama gini, drama-drama Korea? Bagi aku yang aku harus pertanyakan itu siapa men yang membuat ini kan? Iya. Men drama ini Iya. gitu. Yang pada akhirnya aku bilang bahwa kok bisa orang yang membuat drama, sutradara drama misalkan itu Berbicara seperti itu ya, itu kan sangat lucu lah bagi aku gitu kalau berbicara pada tatanan dinasti politik dan pengarahan suara sebagai partai penguasa misalkan, dan si bapak ini sebagai orang yang memiliki dinasti politik misalkan. Jadi dua-duanya jadi namanya yang sisi lainnya, jadi bagi aku pilpres sekarang itu adalah ada jadi Mega versus Jokowi versus Anies misalkan. Jadi pada akhirnya bukan lagi soal tentang capres dan cawapres, tapi egosentris ya, egosentris Jokowi untuk menjadikannya, aku selalu bilang ada putra mahkota yang sekarang lagi diuji oleh mau dinaikkan tahta oleh seorang ayah. Cuma permasalahannya apakah layak atau tidak, kan permasalahannya sejauh ini belum kita lihat bahwa dia layak sebagai pemangku selanjutnya sebagai raja gitu. Makanya aku selalu bilang hancurkan feodalisme dan imperialisme hari ini, kita ganti dengan peran baru gitu. Karena untuk menjadi cawapres itu ada tahapannya ya. Ya, ada proses. Iya, mulai dari wali kotanya gitu kan. Gubernur DKI itu kayak pas Jokowi juga kan wali kota Solo ya. Wali kota Solo, gubernur DKI langsung mulainya dari sana dulu. Iya. Ada tahap disebutnya ada proses kaderisasi politik yang harus dijalankan hingga pada akhirnya mapan secara pengetahuan, maka mengambil kebijakan jabatan publik yang lebih tinggi. Kan permasalahannya ini ibaratnya kalau lihat Mahfud MD waktu ngasih hadiah di Najwa Shihab, iya, itu kan anak tangga yang ngasih. Sebenarnya itu bagian dari komunikasi simbolik yang sangat menyimbolkan bahwa kalau misalkan mau berkarir ya naiknya satu tahap, jangan lompat. ini celeng Ya. sudah apa? Ya, takutnya kan ada yang terlewat gitu. Ya pada akhirnya nggak punya pengalaman nantinya kan gitu. Belum tentu sekarang cepat seperti ini nanti ada kekosongan pengalaman bagi aku. Iya, tentu saja pasti akan ada hal seperti itu. Berlanjut ke selanjutnya nih. Jika Gibran dan Prabowo terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia, apakah era Soeharto akan terulang? Bagaimana menurut Bang Alpian sebagai Ketua Komisariat PMI? Ya kalau aku sih ngelihatnya gini, sekarang dengannya tadi salah satu contohnya adalah ada pengarahan aparatur dalam melakukan sweeping dan sebagainya, itu ada kemungkinan mengulang sejarah gitu, maksudnya ada kemungkinan karena pada akhirnya berbicara pada tatanan politiknya hari ini bukan lagi berbicara pada mungkin ke era keterbukaan informasi, iya, tapi kan pada akhirnya bukan berbicara pada hanya keterbukaan informasinya,
Tapi kan ada hal yang dilakukan oleh kekuasaan di luar itu gitu. Itu hanya pada akhirnya bagi aku gimmick belaka demokrasi misalkan yang ada di sosial media, perdebatan dan sebagainya, pada akhirnya bisa dibilang gimmick belaka. Karena pada akhirnya kan kita ngelihatnya kalau misalkan dalam teori dramaturgi ada front stage dan backstage. Iya. Ada hal yang di depan layar, ada hal yang di balik layar. Sampai sejauh ini yang aku lihat, kalau misalkan teman-teman lihat hanya depan layarnya memang terlihat cantik dan anggun. Ya apalagi dengan istilah gemoy misalnya. Ya, gemoy. Ya aku juga gemoy. Tapi kalau gemoy yang nggak punya gagasan kan kenapa harus dipilih kan gitu, alasan konkretnya lah. Pada akhirnya kan itu yang harus dibicarakan. Nah, tapi aku lihat di belakang layarnya ini pada akhirnya agak sedikit ngeri nih di balik layarnya ya. Kenapa tuh? Karena kan pada akhirnya ya tadi pengarahan non aparat terhadap lawan politik misalkan, penjagalan salah satu paslon misalkan yang sering didengung-dengungkan seperti misalkan paslon nomor 1, walaupun aku ini yang ramai ya di media bahwa Anies katanya nggak boleh ini di awal masa kampanyenya misalkan nggak boleh dijegalin datang ke sini, dijegal datang ke sini kan gitu. Pada akhirnya kan aku lihat tuh di situ bahwa ada proses di mana ada abuse of power yang dilakukan kekuasaan terhadap dua paslon misalkan sekaligus. Dan itu efek dan dampak dari suatu situasi politik yang dilahirkan dari dinasti politik gitu. Makanya kan feodalisme itu pada akhirnya bisa merusak gitu. Merusak demokrasi karena hal seperti ini. Karena setauku bahwa pada akhirnya kan berbicara pada tatanan politik, hubungan darah ini yang pada akhirnya lebih kental nih. Hubungan darah ini lebih kental dibanding. Tapi kan sisi ini yang pada akhirnya aku pun yakin Jokowi atau Pak Presiden seharusnya tidak bilang cawe-cawe waktu itu. Ya, karena cawe-cawe ini pada akhirnya mengidentikan bahwa dia ikut serta dalam pemilihan presiden ini dalam melakukan intervensi politik misalkan. Bagi aku, kalaupun mau melakukan intervensi politik seenggaknya gimmick lah. Maksudnya kan dia jago gimmick. Ya bagi aku ada bapak-bapak jago gimmick lah gitu. Ya istilahnya kan Pak Kades lah. Pak Kades kan jago gimmick dari awal. Harusnya pakai gimmick dulu gitu biar nggak kaget kita. Jangan langsung jebret. Ya waktu kemarin tuh agak kaget tuh di awal-awal dia ngomong gitu, gimmick itu tidak dimunculkan. Tapi dia ngomong bahwa terus dia bilang bahwa sisi lainnya saya memang pejabat publik tapi saya pun politisi. Tapi maksud aku kan ketika kalau kita lihat track record dari presiden-presiden sebelumnya, istilah cawe-cawe politik itu tidak pernah terlempar dari lisannya gitu. Tiba-tiba ya ada yang melontarkan. Tiba-tiba melontarkan seberani itu gitu. Berarti ada positioning yang memang ditargetkan dari awal. Dan berbicaranya sefrontal itu. Sefrontal itu. Dan itu bagi aku sudah mengerikan bagi aku. Sudah ada istilah itu pun sebagai tokoh publik dan juga pejabat yang harusnya netral bilang harus seperti itu misalkan cawe-cawe dan sebagainya. Jadi kalau misalkan dibilang apakah Orba bisa terulang, jawabannya sejauh ini aku lihat bisa-bisa saja karena banyak peran gitu bahwa ya tadi balik lagi pada bisa adanya penggunaan instrumen negara dalam pemilu ini gitu. Yang paling gampang ini teman-teman bisa lihat sendiri lah yang nonton nanti. MK misalkan, putusan MK kok bisa gol. Dulu itu udah ada yang ngegugat soal masalah threshold 0% dan sebagainya. Tapi masalah usia dan sebagainya dan juga sekarang usia misalkan. Itu pun kan sudah digugat sebelumnya. Tapi kan nggak turun-turun tuh. Iya. Kenapa yang pada akhirnya klausulnya harus ditambahkan pernah menjabat kepala daerah, tidak dirubah pada tatanan usia biar orang lain gampang lah nyalonan misalkan. Ya, seperti yang sekarang ini. Iya, maksudnya itu kan pada akhirnya klausul usia ini boleh usia, maksudnya tinggal diganti aja kan maksud aku biar semua pada akhirnya kan ini tidak, kalau boleh jujur, apakah anak muda sekarang diuntungkan dengan keputusan tersebut? Kan enggak. Itu saja tidak. Kenapa? Karena harus menjadi kepala daerah kan gitu ataupun pernah memimpin lah ibaratnya. Menjabat. Artinya kan kalau kita berbicara pada aspek itu, siapa yang diuntungkan gitu. Iya kan? Pada akhirnya keuntungan hanya seseorang yang saat ini mau digolkan saja bagi aku. Karena yang klausulnya paling gampang itu batas usia. Misalkan usia 21 tahun boleh mencalonkan sebagai cawapres. Kan kalau itu lebih enak, semua orang bisa tuh. Ya kan, benar. Secara logika gampangnya adalah yang harusnya dirubah adalah tatanan usianya. Bukan ditambah klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah gitu. Patokan usianya tetap tidak dirubah, tapi asal gitu kan, seakan-akan ditekankan sekali itu. Makanya kan pada putusan MK Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ada pelanggaran
etika berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Karena itu kan balik lagi bahwa ada trust kepentingan yang dibawa pada poin putusan tersebut gitu. Yang kedua adalah penggunaan anu digunakan oleh instrumen ya. Tadi kan itu salah satunya. Yang kedua adalah permasalahan kan dalam klausulnya, misalkan klausul undang-undangnya, setahuku seorang menteri itu harus berhenti dari jabatannya, bukan cuti. Tapi seakan-akan ini diberi akses deh ya oleh kekuasaan bahwa sok nggak apa-apa ambil cuti aja jangan gitu. Ini pada akhirnya tidak adil juga gitu pada aspek lain. Terus kan Gibran tetap menjadi wali kota dan sebagainya, sedangkan dia ada kepentingan untuk menjadi cawapres. Ya, ini pada akhirnya kan dikasih peluang lagi. Terus KPU pada debat publik kemarin, gimana kan? Debat cawapres pada akhirnya kan dihilangkan. Terus karena banyak yang komplain baru diadain kembali. Yang aku lihat ini pada akhirnya kan ini semua menggunakan instrumen gitu, bahwa menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu paslon, misalkan dominasi paslon. Nah ini yang bahaya bagi aku ya, ini bahaya sekali. Maka kontestasi Orde Baru bisa akhir karena terlihat dari awal runtutan kejadian ini yang menggambarkan bahwa akan ada kemungkinan terjadi lagi. Seperti zamannya Pak Soeharto. Iya maksudnya gitu. Kalau misalkan dibilang punya gagasan, kalau memang punya gagasan dari awal, bagi aku ya, yang harus ditampilkan oleh dua paslon ini itu bukan yang paling gampang. Bagaimana Mas untuk menangani daya serap kerja jadi pengusaha? Itu kan bukan solusi pada akhirnya. Nggak semua orang punya modal besar. Iya betul. Maka peluang yang harus dibuka adalah daya serap dan sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu misalkan, Mas, bagaimana untuk mengenal harga pangan? Dia jawab bahwa ya ini kan akhir tahun, maka nanti pun awal-awal balik lagi gitu. Pada akhirnya kan kita bisa melakukan analisa posisi kelayakan seorang paslon dari hasil itu. Ya teman-teman bisa bandingkan dengan paslon-paslon yang lain. Aku tidak menyebut paslonnya yang mana ya tadi, cuma aku cuma ngutip argumen-argumen beliau lah gitu. Karena tidaknya teman-teman bisa nilai soal itu. Jika sampai ya dinasti politik itu terjadi lagi di Indonesia, bakal semenyeramkan apa? Apakah semenyeramkan zaman Soeharto atau lebih menyeramkan? Wah, sekarang apalagi di zaman media sekarang ya, zaman media sosial, di zaman yang sudah maju, terus juga perangkat negara sudah canggih dan sebagainya. Aku rasa walaupun ada janji yang dijanjikan oleh beliau soal masalah, silakan aja kalian berkumpul dan berdiskusi, kami akan terima kritik. Tapi pada akhirnya kami lihat mereka sangat tidak menunjukkan sosok anti kritik itu lihat. Terjadilah di beberapa konferensi pers dan sebagainya. Hal yang paling gampang adalah ketika melihat kalau mau tanya visi misi, tanya ke jubir saya. Bahkan maksudnya kata itu seharusnya tidak terlontar gitu dari seorang paslon. Seharusnya sudah menguasai gitu apa yang mau dia nanti ketika dia menjabat, apa yang mau dia jalankan gitu sebagai program, apa yang mau dia bangun dan sebagainya. Nah tadi aspek terpentingnya adalah bagaimana nih ketika memang terjadi lagi ada abuse of power atau ini kekuatan berlebih lah yang pada akhirnya lahir dari kekuasaan. Ya aku rasa akan mengerikan juga karena kebebasan kalau misalkan dibilang oleh salah satu paslon, aku bukan endorse ya, salah satu paslon kan bilang kalau kita masih pakai nama Konoha atau pakai nama Wakanda, artinya indeks demokrasi kita belum baik. Karena masih dibatasi dengan pakai istilah-istilah itu, berarti demokrasi kita belum lahir. Nah, selain daripada itu kan ada poin-poin lain yang kedua pada akhirnya. Pembicaraannya adalah mungkin dia bilang, oh saya terima kritik, tapi pendukungnya yang digerakkan untuk melakukan somasi kan gitu. Ya mungkin aku membacanya skemanya selalu seperti itu. Si ininya mah nggak apa-apa gitu, tapi pendukungnya yang bergerak atau relawannya yang bergerak menggunakan instrumen hukum. Yang paling ngeri di zaman sekarang kan salah satu yang paling ngerinya adalah misalkan bayangkan gitu, salah satu aku bilangnya Perdana Menteri
di negeri Wakanda karena indeks demokrasi gitu ya, di negeri Wakanda. Konoha Salah satu Wakanda. menteri di Wakanda, perdana menteri di Wakanda itu melaporkan kritikan dari dua kelompok Chunin lah gitu. Kelompok Chunin yang berbicara bahwa masalah tambang, penguasaan tambang itu dimiliki, konsesi tambang itu punya dia dan sebagainya. Dan dia tidak terima gitu. Dia tidak terima, maka dua Chunin ini dikriminalisasikan melalui persidangan gitu. Kebayang nggak gitu situasi itu, dan posisi si Perdana Menteri di negeri Konoha itu adalah bagian dari pendukung, salah satunya adalah bagian dari pendukung Boruto gitu. Hokage. Ya, salah satunya juga dia ada di barisan Hokage kan gitu. Jadi agak sedikit seram. Walaupun aku tidak suka bahwa si beliau diidentikan dengan Boruto misalkan. Karena bagi aku Boruto licik pas di the movie The Last-nya Naruto kan digagalin tuh sama Naruto bahwa kamu tidak boleh berbuat curang. Tapi ini seakan-akan Naruto mengizinkan berbuat curang. Iya, jadi tidak sama gitu. Tuh. Jadi kalau misalnya dibilang agak serem nggak dengan munculnya kriminalisasi dua Chunin tadi, terus pengarahan aparat untuk sweeping salah satu kompetitor bermain kan gitu, terus penjegalan paslon lain yang mau jadi Hokage, itu bagi aku sudah terlihat ada bentuk abuse of power di dalam bentuk gerakan-gerakan yang dibangun hari ini gitu oleh instrumen kekuasaan, dan seakan-akan dipetakan untuk menang. Paling gampang lihat lagi sosial media. Sosial media kita itu kuat tuh. Isinya mereka terus. FYP-nya mereka terus. Tapi kalau dibandingin, apakah posisinya kalau teman-teman nonton, coba turun ke masyarakat. Kalau teman-teman bebas, teman-teman tanya aja, apakah mereka pada akhirnya masyarakat pun sudah masuk pada titik, apalagi Gen Z itu kan diidentikan, aku suka yang gemoy dan sebagainya. Bagi aku terlalu bodoh Gen Z untuk memilih yang gemoy ya. Nah, untuk para Gen Z boleh rada kepada masyarakat sekitar, tapi orang di sekitarnya. Ya, karena identitas seorang pemuda Gen Z itu harusnya memilih pada narasi dan gagasan. Gitu. Kita harus lihat narasi dan gagasan gitu. Siapa yang punya narasi dan gagasan maka wajib dipilih gitu. Nah, berangkatnya itu harusnya ke sana dulu tuh. Narasi dan gagasan. Nah, jadi narasi teman-teman jangan mau dibodohi dengan narasi gemoy. Ataupun ya aku nggak bilang gemoy itu siapa ya. Biasa aja gemoy itu si Kamaru misalkan. Banyak inisial G. Inisial P. Itu aja. Jadi gemoy ini jangan mau terjebak pada istilah gemoy dan sebagainya. Teman-teman harus bisa mencari yang gemoy. Ya, aku juga gemoy gitu. Nah, itu pertama. Jadi jangan mau dimasukkan pada istilah bahwa Gen Z mau memilih yang gemoy. Enggak, kita harus komitmen pada narasi, guys. Yang ketiga adalah mungkin adalah ini mah syarat-syarat aja bahwa istilah pemuda kan dibangkitkan deh. Teman-teman tuh kalau sadar Orde Baru itu kita pakai ke istilah remaja. Gitu. Gak pakai istilah pemuda karena pemuda itu ada muatan politik sebenarnya, bahwa kelompok orang yang memiliki tujuan politik. Nah, makanya istilah pemuda itu ramai di Orde Lama, zamannya Soekarno dan sebagainya. Untuk meredam itu, zaman Orde Baru dirubah dengan kata remaja. Ya gitu. Jadi seenggaknya teman-teman tahu bahwa kita sekarang kembali pada istilah pemuda, maka gagasan seorang pemuda adalah komitmen pada ide dan gagasan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan mengenai dunia politik, khususnya di dinasti politik yang mungkin akan terjadi di tahun 2024. Oke, Bung, terima kasih atas pendapatnya. Ditunggu pendapat selanjutnya mungkin di podcast lain ya bersama rekan-rekannya lain juga. Iya, siap. Oke, mungkin itu saja yang dapat Tung Alpian sampaikan kepada kawan-kawan yang nonton di rumah ataupun dimanapun, di YouTube, di TikTok lah, begitu pokoknya. Ya.